Kembali saya menyapa kita semua di pagi hari yang sejuk ini. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Terima kasih atas semangat rohani yang selalu terjaga dengan baik. Dan puji Tuhan, kita kembali sudah menaikkan lagu pujian kita, dan saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan hidup kita semua, menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Syukur bagimu ya Bapa Allah kami, Tuhan kami yang sangat mulia dan yang selalu menyapa kami dengan lemah lembut oleh kasih karunia-Mu. Engkau menuntun kami, hati dan pikiran kami terus dibangkitkan untuk selalu bersyukur kepadamu setiap pagi, setiap hari. Di sisa hidup kami yang Tuhan percayakan ini, kami rindu, kami mau mempersembahkan sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih, biarlah firman-Mu yang terus menjadi landasan bagi motivasi kami yang terbesar untuk melayani-Mu ya Tuhan, dengan segala talenta karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Kami ingin maksimalkan semuanya untuk melayani-Mu ya Tuhan dan memberitakan Injil kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang menjadi berkat bagi banyak orang dan sumber sukacita bagi kami orang-orang kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan. Sungguh sangat senang Bapak Ibu Saudara, sukacita sekali setiap pagi, khususnya di tahun 2026 ini. Benar Tuhan bekerja melalui kehidupan kita dan memperbaharui semangat dan pengharapan-pengharapan kita semua. Saudara-saudaraku, semakin dikuatkan oleh Tuhan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih terus akan belajar dari kuasa yang sangat besar yang kita andalkan dalam menjalani kehidupan kita. Selagi Tuhan berikan kita kesempatan, kita akan terus melihat bagaimana Tuhan mengajar kita untuk memahami apa yang Tuhan inginkan, apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita selalu fokus kepada panggilan sorgawi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang paling jarang dibicarakan oleh bahkan umat beragama Kristen saat ini, saudaraku, adalah tentang kuasa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu tidak terlalu menarik ya bagi dunia, ya Bapak Ibu Saudara, sebab itu tidak kelihatan dan tidak secara langsung membawa kemakmuran bagi manusia, Bapak Ibu Saudara, ya, tidak secara langsung ya memberikan tanda-tanda mujizat seperti yang diyakini oleh bangsa Israel. Saudara dan saya tahu bahwa setiap kali bangsa Israel, bangsa pilihan, bangsa yang kudus, setiap kali mereka meyakini, mempercayai dengan kuat tentang Tuhan, ya, tentang Allah yang telah menyelamatkan mereka, maka yang terjadi adalah berbagai macam mujizat. Ambil contoh misalnya saudaraku, ketika Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk kembali memimpin, memanggil umatnya supaya mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir, dan mereka harus pergi
menjalani perjalanan yang Tuhan tetapkan bagi mereka menuju tanah perjanjian. Saudara tahu bahwa Tuhan menunjukkan berbagai macam mujizat sebagai tanda bahwa itulah penyertaan Tuhan dalam kehidupan umatnya Israel. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan apa yang Tuhan lakukan kepada umatnya Israel, itu sebabnya mereka selalu menuntut tanda-tanda, mujizat, ya, di depan mata mereka harus ada sesuatu yang di luar akal, di luar nalar manusia. Mereka akan melihat bahwa Tuhan berpihak kepada mereka. Sebagai tanda mereka adalah umat Tuhan, maka mujizat-mujizat itulah yang menjadi patokan bagi mereka. Dan saat ini, saudaraku, ada sebagian umat Kristen yang mencoba, ingin dan berusaha untuk mengembalikan peristiwa bagaimana Tuhan berhubungan dengan umatnya Israel dengan berbagai mujizat-mujizat. Apalagi ketika Yesus Kristus ada di bumi, Yesus pun melanjutkan lagi, lebih hebat lagi, saudara-saudara, secara langsung menyatakan wujud daripada perjanjiannya, covenant yang Tuhan buat kepada nenek moyang umat Israel, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, adalah bahwa Tuhan akan menunjukkan berbagai tanda-tanda di depan mereka, di mata keturunan, semua keturunan Abraham. Akan ada satu tindakan Allah yang supernatural, menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa pilihan yang dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini tidak heran kalau orang-orang yang ingin mengikut Yesus itu, mereka ingin tanda-tanda, menginginkan tanda-tanda mujizat, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka tidak mengerti bahwa saat ini, saudaraku, bukan tanda-tanda mujizat seperti kepada bangsa Israel, sebab saat ini program Tuhan bukanlah melalui bangsa Israel, tetapi melalui Injil kasih karunia Allah yang berkaitan dengan rahasia. Amin. Rahasia Allah yang saat ini memberkati umat manusia, tidak secara khusus berdasarkan mujizat-mujizat. Dan ini, saudaraku, apabila kita memberitakan banyak tentang kuasa kebangkitan Yesus Kristus tidak berkaitan dengan mujizat-mujizat, banyak umat Kristen yang kecewa, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang kecewa dengan pemberitaan yang kita sampaikan, berfokus kepada kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang telah mengampuni semua dosa kita, segala dosa kita, dan yang telah mematahkan kuasa maut, sehingga saat ini setiap orang yang percaya pasti diselamatkan ke surga satu kali untuk selama-lamanya. Ketika saudara dan saya terus membicarakan dan menyampaikan, memberitakan kebenaran ini, banyak orang yang kecewa, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena bukan itu yang mereka harapkan dari orang-orang yang membicarakan tentang Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka menginginkan saudara dan saya berbicara tentang pengalaman-pengalaman mujizat, ya, pengalaman-pengalaman penyembuhan mujizat dan bahasa roh dan berbagai macam hal, pengalaman-pengalaman pribadi yang mereka anggap itu adalah sesuatu yang merupakan jamahan dari Tuhan, ya, atas hidup mereka, ya, melihat Yesus dengan sosok berjubah putih dan berbicara dalam mimpi-mimpi, ya, Bapak Ibu Saudara, dan menceritakan segala hal-hal yang saat ini dari pandangan kebenaran kasih karunia Allah, program Tuhan yang rahasia, ya,
menurut firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus, hal-hal seperti itu adalah disebut menjadi sebuah hayalan, ya. Itu menjadi mitos dan dongeng-dongeng karena itu bukan realitas daripada hubungan yang benar, membuktikan hubungan yang benar dengan Allah yang hidup saat ini, bukan dari hal-hal apa yang kelihatan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, saat ini Allah bekerja melalui kuasa kebangkitan Yesus Kristus menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Amin. Menyelamatkan manusia dari hukuman maut, menyelamatkan dan memberikan jaminan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya, dan itu adalah kesembuhan yang sesungguhnya. Karena kesembuhan secara fisik, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang pemimpin-pemimpin agama yang mempromosikan terus tentang penyembuhan, ya Bapak Ibu Saudara sudah lihatlah bahwa mereka pun pada akhirnya mengalami sakit penyakit yang sangat parah, ya, yang membuat itu adalah hal yang kontradiksi, bertentangan dengan apa yang dia katakan dan apa yang dia alami, saudaraku, dan menjadi kesaksian yang tidak memberikan nilai apa-apa terhadap pekerjaan Tuhan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita lihat, saudaraku, ya, bahwa sungguh saat ini mujizat, kalau dikatakan yang terbesar adalah mujizat iman kepada kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati yang menciptakan baru, ya, setiap orang yang berkuasa menciptakan baru setiap orang yang percaya menjadi ciptaan baru, dan di dalam Yesus Kristus dikaruniakan dengan segala berkat yang tercakup di dalamnya yang melimpah, berkat rohani, berkat surgawi yang Tuhan sediakan bagi masa depan kita di dalam Yesus Kristus, yaitu kemuliaannya yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat, ya, dari 1 Korintus pasal 15, ya, 1 Korintus pasal 15, saudara, bagaimana kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang sangat dahsyat, ya, telah mempersiapkan suatu pengalaman yang spektakuler bagi saudara dan saya, melebihi daripada apa yang manusia bayangkan di dunia ini. Mari kita lihat, Bapak Ibu Saudara, dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasal 15. Mari kita buka Alkitab kita, saudara-saudara, dari 1 Korintus pasal 15. Dari ayatnya yang ke-50. Ya, saya akan membacakan. Ini, saudara, berbicara konteks tentang kebangkitan tubuh kita di hari kebangkitan yang akan datang, ya. Inilah pengalaman kita bersama yang sangat dahsyat, luar biasa, yang memotivasi kita juga untuk senantiasa menghargai tubuh kita yang fana ini, dan meyakini bahwa kelemahan-kelemahan yang ada di dalam tubuh kita yang fana ini akan pada akhirnya akan tergantikan, ya, sekali lagi akan tergantikan dengan suatu pengalaman yang sangat luar biasa, melampaui daripada apa yang kita lihat saat ini. Di ayat 50 dikatakan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ini Paulus sampaikan secara khusus mengenai kita sebagai tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena daging dan darah, ya, yang dapat binasa dan seterusnya, saudaraku, itu adalah berkaitan dengan unsur-unsur yang natural. Yang natural, yang kelihatan, yang nampak di depan mata, ya, yang bergerak
di alam, di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi dikatakan, Paulus katakan bahwa semuanya itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah di sini, Bapak Ibu Saudara, bukan kerajaan Allah, kerajaan sorga. Bedakan Bapak Ibu Saudara antara kerajaan Allah dengan kerajaan sorga. Kerajaan Allah adalah semuanya yang ada di sorga maupun di bumi. Tapi kerajaan sorga itu adalah kerajaan Allah yang didirikan di bumi ini suatu saat pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali bersama dengan umatnya Israel. Nah, saudaraku, kerajaan Allah di sini berbicara tentang tubuh Kristus, yaitu saudara dan saya yang ditetapkan oleh Allah untuk menempati posisi yang tertinggi, yaitu bahwa kewargaan kita adalah di dalam sorga, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi berbicara tentang kerajaan sorga dan masa depan daripada bangsa Israel, orang-orang pilihan, mereka akan nampak di bumi ini, Bapak Ibu Saudara, secara kasat mata. Ya, itulah sebabnya, saudara-saudara, ketika Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, ya, dan 40 hari dia menunjukkan bahwa dia benar-benar hidup, ya, hidup kembali, dan Yesus Kristus dengan tubuhnya yang mulia bisa nampak di pandangan para muridnya, bisa diraba, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan bahwa Yesus bergabung dengan mereka makan ikan goreng, Bapak Ibu Saudara, secara fisik nampak, ya, secara kasat mata kelihatan selama 40 hari di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi sesudah Yesus Kristus naik ke surga dan memulai program rahasianya yang tersembunyi sebelum dunia dijadikan, yaitu memberkati bangsa-bangsa lain tanpa melalui bangsa Israel, menciptakan sebuah entitas yang baru yang benar-benar berbeda dengan umat Israel. Maka Tuhan menciptakan tubuhnya yang baru, dan tubuh itu, saudaraku, tidak kelihatan secara kasat mata, ya. Nah, oleh karena itulah berbicara tentang tubuh Kristus, saudaraku, tubuh yang mulia, tubuh yang surgawi, ciptaan yang baru, new creation. Nah, saudara, beginilah caranya Tuhan nanti akan mewujudkan apa yang menjadi bagian daripada tubuh Kristus itu pada akhirnya, ya, di dalam kehidupan kebangkitan yang akan datang. Di ayat 51 dikatakan, 1 Korintus 15 ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Amin. Suatu rahasia, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ini bukan bagian daripada nubuatan kepada bangsa Israel. Tidak. Ini adalah suatu firman pewahyuan yang Yesus sampaikan kepada Rasul Paulus untuk diteruskan kepada kita, bangsa-bangsa lain, sebuah rahasia dalam rencana Allah yang kekal. Bagaimana rahasianya? Dikatakan di situ, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, semua orang pasti meyakini bahwa pada akhirnya semua manusia akan mati, bukan? Ya. Jadi ada satu lagu dalam bahasa Batak Toba dikatakan, nasa jolma ikon mate. Bapak Ibu Saudara, semua manusia pasti mati katanya. Tapi itu pengetahuan umum, ya. Itu pengetahuan yang belum termasuk di dalam kategori rahasia, memahami rahasia Allah. Karena firman Tuhan tadi katakan, kita tidak akan mati semuanya. Amin. Tidak semua manusia pasti mengalami kematian secara fisik. Karena apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena
kita lihat di ayatnya yang ke 52, dikatakan, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri ya akan berbunyi, yang disebut sebagai sangkakala Allah, sebab nafiri akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semuanya akan diubah. Bapak Ibu Saudara, perubahan ini yang sangat menarik kita renungkan dan kita syukuri, kita pahami bersama, saudara-saudaraku, bahwa ketika ini kapan waktunya Bapak Ibu Saudara, ketika nafiri sangkakala Allah berbunyi itu kapan, saudaraku, akan terjadi? Kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4. Mari kita lihat sambungannya, lanjutannya di 1 Tesalonika pasal 4. Ya, ini adalah konteks yang sama. Jadi kalau saudara ingin menceritakan kebenaran Allah tentang suatu hari, bagaimana program rahasia Allah, program kasih karunia Allah saat ini diakhiri, maka ayat-ayat dari 1 Korintus pasal 15 dan juga di 1 Tesalonika 4 inilah yang harus saudara tampilkan. Karena ini berbicara tentang hari pengangkatan di awan-awan. Bukan hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Sama sekali tidak, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah berbicara tentang kedatangan Yesus yang rahasia. Sebelum Yesus datang kedua kali ke bumi ini dengan tanda-tanda mujizat ya, dan berbagai-bagai penglihatan manusia yang nyata, yang real, ya, melihat Yesus Kristus dengan penghukuman, ya, dengan penghukuman dan dengan cawan murka Allah menjelang datangnya Yesus Kristus kedua kali. Sebelum itu terjadi, ada satu rahasia Allah yang sangat mulia, yang sangat indah, bahwa Yesus harus menyelamatkan terlebih dahulu umatnya, tubuh Kristus, orang-orang yang percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, yaitu tubuhnya, ciptaan yang baru, terlebih dahulu diangkat ke sorga. Nah, beginilah saudaraku, ya, skenario peristiwa yang akan terjadi pada saat hari kebangkitan tubuh itu. Di ayatnya yang ke-13, 1 Tesalonika 4 kita baca. Di sini ada judul perikop dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, kedatangan Tuhan. Kita baca ayat 13, mulai dari ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, di dunia ini ada dua macam manusia. Ada orang-orang yang mempunyai pengharapan, dan ada juga orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, jadi memang itu menarik untuk disimak. Bagaimana orang yang hidup di dunia ini, tapi dia tidak mempunyai pengharapan. Tapi saudara dan saya sudah mendengar pengharapan yang dimaksud di sini bukan pengharapan bahwa besok dia akan hidup lagi, besok dia akan mendapatkan rezeki, besok dia akan mendapatkan berkat-berkat dan segala macam pekerjaan, bisnis dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud di sini pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Keberhasilan duniawi, bukan itu maksudnya di sini. Pengharapan di sini adalah pengharapan bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus itu benar-benar nyata. Dan pengharapan itu adalah pengharapan hidup yang kekal, yang tidak saudara dan saya usahakan, dan dengan berikut segala sesuatu yang tercakup di dalamnya, ya, yaitu berkat-berkat surgawi, ya, upah yang kekal, mahkota yang kekal yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, itu benar-benar real, ya, sebagai emas, perak dan batu permata yang akan dikaruniakan oleh Allah bagi setiap orang yang percaya, yang terus, ya,
memberikan dirinya diperbaharui oleh kebenaran-kebenaran kasih karunia Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berikut dikatakan di ayat 14 selanjutnya, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, inilah ending daripada proses akhir daripada perjalanan kehidupan kita dari dunia ini. Saudaraku, dikatakan bahwa setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, mereka suatu saat akan dibangkitkan. Kalau kita percaya, kata Paulus, Bapak Ibu Saudara, kata kalau, kata jika, saudara sudah sering mendengar. Itu bukanlah sesuatu yang merupakan perandaian. Di dalam surat-surat Rasul Paulus, kalau saudara membaca kata jika, membaca kata kalau, itu bukan perandaian yang memberikan peluang bahwa seolah-olah ada kemungkinan ya dan ada kemungkinan tidak. Tapi itu adalah merupakan suatu realita. Faktanya adalah saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Dan percaya kepada kebangkitannya. Lah, oleh sebab itulah setiap orang yang percaya, yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, sekalipun mereka telah meninggal, dikatakan mereka tidak akan terhilang selamanya. Mereka akan muncul kembali. Dan mereka akan bangkit dengan tubuh yang baru. Tadi dikatakan di 1 Korintus 15, kita akan diubahkan. Diubahkan dari tubuh yang lama, tubuh yang binasa, dan kita akan menerima tubuh ketidakbinasaan, tubuh yang kekal, sama seperti tubuh Yesus Kristus yang kekal, yang hidup selama-lamanya, yang kuat, yang tidak dipengaruhi lagi oleh keadaan-keadaan yang sementara, yang duniawi, yang lemah, yang lepas dari berbagai kelemahan, berbagai bentuk daripada kelemahan. Tapi tubuh itu adalah tubuh yang benar-benar kuat dan tidak ada lagi perubahan di sana. Bapak Ibu Saudara, tidak ada sakit penyakit lagi, tetapi tubuh itu benar-benar tubuh yang mulia, yang surgawi, yang mempunyai kekuatan yang melampaui daripada kemampuan cara pikir manusia. Dan karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan dikumpulkan kembali bersama-sama dengan Allah. Di mana Bapak Ibu Saudara? Di ayat 15 dikatakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Karena kita sudah dipersatukan sebagai tubuh Kristus, tidak mungkin ada dari anggota tubuh itu yang diamputasi. Tidak mungkin ada yang dihilangkan. Tidak mungkin ada yang tertinggal, Bapak Ibu Saudara. Dan karena itulah kita mempercayai bahwa saat ini orang yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus, percaya benar-benar kepada kematian dan kebangkitannya, penguburan dan kebangkitannya, adalah orang yang mempercayai juga bahwa keselamatan itu adalah kekal adanya dan tidak akan hilang. Sebaliknya, kalau ada orang mengaku percaya pada Yesus, tapi keselamatan bisa hilang, berarti orang itu adalah orang yang belum mengerti arti daripada kasih karunia Allah. Belum mengerti tentang hidup kebangkitan yang kekal bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dan itu sebabnya saudara-saudaraku, doktrin, ajaran tentang kedatangan Tuhan, kita mempercayai bukan menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi kita menunggu kedatangan Yesus yang rahasia di awan-awan. Kita lihat selanjutnya di ayatnya yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, ini tadi nafiri. Kalau di dalam terjemahan 1 Korintus 15 dikatakan tadi nafiri. Kalau di 1 Tesalonika 4 dikatakan sangkakala Allah. Ini adalah
peristiwa yang sama, ya. Jadi maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Siapa yang dimaksud di sini yang mati dalam Kristus? Ada Paulus, ada Timotius, ya, ada jemaat Roma, jemaat Tesalonika, ya, Bapak Ibu Saudaraku, dan semua orang percaya di masa dispensasi kasih karunia saat ini. Mereka lah yang akan lebih dahulu bangkit, mereka yang sudah meninggal secara fisik, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan Yesus Kristus turun di awan-awan. Di ayat 17 dikatakan, sesudah itu kita yang masih hidup. Ya, kita di sini Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya yang masih ada di ruang interval antara dimulainya tubuh Kristus dan akan diakhirinya dengan peristiwa kedatangan Yesus di awan-awan, ya, orang-orang yang masih hidup secara fisik, orang percaya, orang kudus, ya, kita tidak tahu apakah itu akan terjadi di masa kita hidup ataukah di masa sesudah kita juga mengalami kematian secara fisik, kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi yang jelas dikatakan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Amin. Menyongsong Tuhan di angkasa, bertemu bukan di bumi. Bukan di bumi yang baru, juga bukan di Yerusalem yang baru. Tidak ada dikatakan bahwa tubuh Kristus akan bertemu di bumi yang baru dan bertemu di Yerusalem baru. Orang Israel yang akan menempati bumi yang baru dan akan tinggal di Yerusalem baru dengan 12 pintu, ya, pintu kota Yerusalem baru itu turun dari surga, itu hanya 12 menurut 12 suku bangsa Israel. Tidak ada suku bangsa lain, suku saudara dan saya tidak ada di situ karena kita bukan Israel. Ya, kita mempunyai suku sendiri, kita orang Manado, kita orang Batak, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan juga suku-suku yang lain. Tapi di dalam tubuh Kristus tidak ada suku-sukuan. Tapi di bangsa Israel, di program Allah untuk kerajaannya di bumi, itu ada suku-suku yang menjadi prioritas yang utama, yaitu suku-suku bangsa Israel. Suku Ruben, suku Yehuda, dan Benjamin, dan seterusnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu kita menantikan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi Yesus ada di mana posisinya? Ada di angkasa, ada di awan-awan. Dan kita, ya, orang yang mati di dalam Yesus Kristus dibangkitkan dengan tubuh yang baru yang tidak akan mati lagi. Tapi orang percaya yang masih hidup pada waktu kedatangan Yesus yang rahasia, tubuhnya akan diubahkan juga menjadi sama seperti tubuh Kristus yang mulia. Dan kita diterbangkan, amin, diangkat, ya, di awan-awan. Diangkat bertemu, saudaraku, dengan Yesus di awan-awan, ya. Dan bagian terakhir yang sangat luar biasa dikatakan tadi, di ayat 17 itu, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat tubuh kita secara fisik yang banyak kelemahan, kita rawat sana sini, kita minum segala vitamin, segala macam, ya, olahraga dengan baik, dan segala macam kita lakukan merawat tubuh kita ini, Bapak Ibu Saudara, tubuh yang fana ini, Paulus katakan akan tidak bisa dilawan secara natural, ini akan mengalami kemerosotan. Itulah sebabnya kita mengalami keluhan-keluhan terhadap fisik, ya, berinteraksi dengan alam, dengan dinginnya, ya, cuaca, dengan panasnya cuaca, dan segala macam, Bapak Ibu Saudara. Tubuh kita yang fana ini akan mengalami banyak kendala. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita mengingat bahwa tubuh kebangkitan di dalam Yesus bersama dengan Yesus Kristus, tubuh kebangkitan itu suatu saat tidak akan terkendala lagi dan tidak akan mengalami kelemahan-kelemahan lagi, maka saudara dan saya akan selalu semangat mengingat hal itu, sebab keadaan kita yang sebenarnya
yang sesungguhnya sebagai manusia ciptaan baru, orang yang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, saudaraku, kita harus sabar menantikan peristiwa kebangkitan dan pengangkatan di awan-awan, kedatangan Yesus yang rahasia. Amin. Karena di sanalah wujud daripada kemanusiaan kita menjadi sama seperti Kristus Yesus dengan tubuh kebangkitan yang kekal, yang kuat, yang kokoh, ya, yang menembus batas, yang tidak mempunyai batasan-batasan duniawi lagi. Maka saudara dan saya harus penuh kesabaran menantikan peristiwa itu, dan sekalipun kita mengalami banyak kendala secara fisik di dunia yang sementara saat ini, saudara dan saya harus bersabar dan harus bertekun di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu saudara, bayangkan saudara, berapa lama ya pesawat NASA, ya Bapak Ibu Saudara, pesawat dari Badan Antariksa ya Amerika Serikat, Bapak Ibu Saudara, kalau mereka ingin pergi ke ruang angkasa, berapa lama saudaraku? Lama sekali, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tapi kita lihat tadi di dalam 1 Korintus 15 dikatakan dengan sekejap mata. Amin. Saudara dan saya akan diterbangkan dan akan bertemu dengan Tuhan di angkasa untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus di atas di surga yang kekal. Saudara ingat, ya, ini adalah doktrin tentang pengangkatan dan masa yang akan datang. Tidak ada Bapak Ibu Saudara tubuh Kristus kembali lagi ke bumi, ya. Karena Paulus katakan, demikianlah kita akan bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya di sorga setelah pengangkatan. Bukan kembali lagi ke bumi, Bapak Ibu Saudara, seperti diyakini oleh sebagian umat beragama Kristen bahwa ya katanya sesudah kita terjadi pengangkatan di awan-awan, lalu suatu saat nanti akan kembali lagi ke bumi memerintah bersama dengan Yesus di kerajaan 1000 tahun. Dan seterusnya. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan menjadi umat Tuhan yang sangat diberkati, yang ditempatkan di posisi di dalam surga selama-lamanya. Dan itulah saudaraku menjadi sumber sukacita kita. Mengapa saudara dan saya saat ini harus terus bertekun dan tetap setia kepada kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Terus bertekun di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, karena pengharapan kita bukan pengharapan yang terombang-ambing lagi, bukan pengharapan yang mudah-mudahan, bukan pengharapan yang bisa digoyahkan oleh keadaan-keadaan tekanan dunia, keadaan tekanan secara fisik, secara mental, dan apapun itu Bapak Ibu Saudara, saudara harus berpegang teguh bahwa semuanya apa yang kita alami saat ini suatu saat akan berakhir dan diwujudkan dengan happy ending, ya, akan berakhir Bapak Ibu Saudara, finishing well, akan berakhir dengan sukacita yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Semuanya itu kita memperolehnya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, saudara dan saya juga akan bangkit dengan segala kemuliaan Tuhan yang menyertainya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Mari kita terus beritakan Injil kasih karunia Allah. Yesus mati hapus segala dosa, dan setiap orang yang percaya pasti diselamatkan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan dengan demikian motivasi-motivasi baru selalu tercipta di dalam pikiran dan hati kita, dan juga tindakan-tindakan kita semua. Perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang disertai dengan iman dan kebenaran, kasih dan pengharapan yang nyata dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Di pagi hari ini kami melihat lagi segmen yang lain, bagian yang lain dari semua unsur-unsur yang Tuhan berikan kepada kami, bagian-bagian kategori yang terus menyatukan pemahaman kami yang utuh
terhadap kasih karunia Allah, kuasa kebangkitan-Mu yang sangat dahsyat luar biasa, menyediakan bagi kami segala yang terindah di dalam Tuhan, yang terus memotivasi kami bekerja dengan sungguh-sungguh, melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan karena kami ingin pujian dari manusia, tetapi ini adalah merupakan kesadaran kami yang terdalam, karena kami mengerti bahwa suatu saat perjuangan kami akan berakhir dengan indah, dan kami akan mengakhiri perjuangan, pertempuran, dan segala usaha, kerja keras yang kami lakukan ini semuanya bisa kami lewati, bisa kami capai. Semuanya adalah karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami akan bekerja terus, dan kami akan giat dan sungguh-sungguh, dan tidak akan bergoncang, tidak akan goyah. Kepercayaan kami, iman kami kepadamu adalah iman yang hidup, yang kuat, yang berkuasa, yang kokoh, yang menjadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang konsisten, yang berintegritas dalam hidup kami ini. Kami percaya Tuhan mengajar kami semua untuk menghargai kasih karunia-Mu dengan segala sikap, dan juga dengan cara kami menyampaikan berita kabar baik ini kepada semua orang. Nama Tuhanlah yang dipermuliakan selama-lamanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Ibu Bapak. Kembali kepada hambanya, Bapak Pendeta Pardosi. Shalom semua.